Tahukah Anda, kandungan selenium dalam apel alami sangat rendah, bahkan kurang dari 1% kebutuhan harian kita. Solusinya, yuk kita kenalan dengan biofortifikasi selenium pada apel. Metodenya bisa melalui aplikasi tanah atau semprotan. Meskipun efektifnya lebih rendah dari fertigasi, tetap signifikan. Yang paling efektif adalah fertigasi, dan semprotan musim gugur bisa memenuhi sekitar 30% kebutuhan selenium harian per buah. Takut merusak penampilan? Tenang, perlakuan ini tidak memengaruhi berat, warna, atau tekstur buah, malah memperlambat pematangannya. Yang paling penting, apel jadi lebih tahan disimpan. Setelah 150 hari, kualitasnya tetap mantap. Coba bayangin deh, sebuah apel. Tapi, ini bukan sembarang apel. Ini apel super, yang punya kekuatan buat ngelawan masalah kesehatan global. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana sains mengubah buah yang sederhana ini jadi pahlawan nutrisi. Nah, ini tuh bukan cuma pepatah lama lagi loh. Ini adalah pertanyaan yang mendorong inovasi luar biasa di bidang pangan. Gimana kalau solusi untuk masalah kesehatan yang menimpa jutaan orang ternyata bisa tumbuh di pohon? Oke, mari kita mulai dulu dari masalahnya. Pertama-tama kita harus kenalan dulu sama musuh yang kita hadapi. Ini bukan kelaparan yang bikin perut kita bunyi keroncongan ya. Ini adalah kelaparan tersembunyi. Sebuah krisis nutrisi yang diam-diam dan gak kelihatan yang disebabkan oleh kekurangan satu elemen penting, selenium. Jadi, selenium ini apa sih sebenarnya? Anggap aja dia itu kayak bodyguard super buat tubuh kita. Ini adalah nutrisi mikro esensial. Artinya, kita cuma butuh sedikit aja, tapi tanpa dia, sistem pertahanan tubuh kita, fungsi otak, dan banyak lagi bisa berantakan. Selenium ini pemain kunci di balik layar. Tanpa bodyguard ini, pertahanan kita bisa jebol. Kekurangan selenium itu risikonya nggak main-main, penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan bikin sistem imun kita jadi loyo. Faktanya, lebih dari 40 kondisi kesehatan serius itu ternyata berhubungan sama kekurangan selenium. Ini tuh masalah global yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi sering nggak kelihatan. Jadi, gimana dong cara kita ngelawan musuh yang nggak kelihatan ini? Disinilah para ilmuwan jadi kreatif banget. Mereka nggak bikin pil atau suplemen baru. Nggak. Justru, mereka mulai sebuah misi menciptakan solusi yang tumbuh langsung dari tanah. Metodenya punya nama yang kedengeran ilmiah, biofortifikasi agronomi. Tapi idenya itu super simple dan jenius. Gini, daripada kita ngasih suplemen ke orang-orang, gimana kalau kita upgrade aja makanan yang udah biasa mereka makan? Ini cara yang cepat dan efisien buat masukin nutrisi langsung ke sumbernya. Nah, buat ngetes ide ini, para peneliti di Polandia milih laboratorium mereka, sebuah kebun apel komersial di Polandia Tengah. Targetnya, apel varietas Red Jona Prince. Pertanyaannya simple, bisa nggak ya mereka mengubah apel yang udah enak ini jadi sumber nutrisi super? Mereka nggak asal coba-coba loh. Untuk nemuin cara yang paling efektif, mereka nguji 4 metode yang beda buat menyuntikkan selenium ke dalam apel. Yuk kita bedah satu-satu strateginya. Oke, jadi ada 4 grup. Grup pertama disemprot beberapa kali pas musim panas. Grup kedua dapat 1 semprotan dosis tinggi pas deket-deket mau panen. Grup ketiga, seleniumnya langsung dikasih ke tanah. Dan yang terakhir, nutrisinya ditetesin pelan-pelan ke akar lewat sistem irigasi. Ini yang disebut fertigasi. Setelah 2 musim tanam, akhirnya tiba saatnya kita lihat hasilnya. Metode mana nih yang berhasil mengubah apel biasa jadi apel super? Jawabannya lumayan mengejutkan. Dan ini dia hasilnya. Wow, bedanya kelihatan banget kan? Apel biasa yang jadi kontrol, itu seleniumnya hampir 0. Tapi lihat deh yang pakai fertigasi sama semprotan musim gugur. Kandungannya melonjak gila-gilaan. Kita ngomongin peningkatan hampir 50 kali lipat loh. Ini bukan cuma perbaikan, ini transformasi total. Terus, peningkatan 50 kali lipat ini artinya apa buat kita? Simpel banget, makan 1 buah apel super ini aja udah bisa menuhin sekitar 30% kebutuhan selenium harian kita. Bayangin, ngelawan kekurangan nutrisi global cuma dengan ngemil apel setiap hari. Oh ya, ada satu detail menarik nih. Metode semprotan musim gugur yang super efektif itu ternyata bikin daunnya agak terbakar sedikit. Tapi yang keren, ini sama sekali nggak ngaruh ke kesehatan pohonnya atau jumlah buah yang dipanen. Pohonnya tetap sehat-sehat aja.
Tapi tunggu dulu, ceritanya makin seru. Para peneliti nemuin sesuatu yang nggak mereka duga sama sekali. Ternyata, nambahin selenium itu nggak cuma bikin apelnya lebih bernutrisi, tapi juga secara fundamental mengubah apel itu jadi buah yang lebih baik. Kutipan langsung dari penelitian ini udah ngejelasin semuanya. Intinya apel yang dikasih selenium ini kualitasnya jauh lebih bagus setelah disimpan. Jadi lebih awet gitu. Coba deh kita lihat datanya lebih dalam. Lihat aja angka-angka ini. Setelah 5 bulan disimpan, 5 bulan, apel super ini jauh lebih renyah, rasanya juga lebih segar. Dan yang paling penting, mereka ngeluarin gas etilen, itu gas penuaan yang bikin buah jadi lembek, jauh-jauh lebih sedikit. Intinya, apel ini menua jauh lebih lambat. Jadi artinya apa? Ya ini win-win solution. Kita dapat apel yang rasanya lebih enak dan tahan lebih lama. Dan buat industri makanan, ini artinya limbah pangan berkurang drastis. Semua untung kan? Oke, kita rangkum ya perbedaannya. Di satu sisi, ada apel standar yang lama-lama jadi lembek dan hambar. Di sisi lain, ada apel super yang udah diperkaya selenium. Tetap keras, renyah, rasanya lebih nendang, dan umurnya lebih panjang. Pilihannya udah jelas banget ya kan? Kisah apel super ini nunjukin kalau solusi buat masalah-masalah besar tuh kadang bisa datang dari sentuhan kecil yang jenius. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau apel aja bisa nyimpen potensi sebesar ini, kira-kira keajaiban apa lagi yang masih tersembunyi di dalam makanan kita sehari-hari yang tinggal nunggu buat diungkap?